Semuanya lambaikan tangan di depan kamera yuk. Semuanya boleh lambaikan tangan depan kamera. Tapi dah, yuk semuanya tepuk tangan. Apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri. Wow. Cinta Indonesia, Indonesia, Indonesia. Saya melihat ada yang di antara ibu yang mengajak keluarganya, mengajak anak-anaknya, pasangannya. Boleh berikan lambaian di depan kamera Anda. Yang tidak bisa keluar dari bangkunya, nggak apa-apa, Anda goyang-goyang gini boleh ya. Mau goyang jempol ini boleh. Tapi kalau bisa keluar dari bangku Anda, keluar dari tempat duduk Anda. Apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi yang bisa lompat-lompat ya. Everybody once more. Apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta, Indonesia. Indonesia. Untuk orang-orang di sekitar Anda, katakan I love you. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Anda semua. Berikan cinta Anda untuk orang-orang di sekitar Anda, karena Anda akan mengikuti sesi yang luar biasa dari bootcamp kali ini. Yang semua sudah siap, boleh sekali lagi berikan jempol di depan kamera. Tolong berikan tangan Anda di depan kamera yang sudah siap. Sudah siap semua? Sudah siap untuk sesi yang terakhir dari bootcamp hari ini? Wow, sudah siap semua ya. Karena hari ini kita akan belajar dari seorang mentor yang sangat luar biasa. Royal Club Indonesia, Pak Chandra Gunawan. Thank you Rino, selamat pagi semuanya. Oke, tidak terasa kita sudah mulai terbiasa setiap hari kita sharing by Zoom ya di digital era ini. Dan tentunya Anda sudah mendapatkan banyak sekali knowledge, pengetahuan yang Anda perlukan, Anda butuhkan untuk memulai bisnis Anda di ADI. Ya. Satu kalimat yang sering kali saya ingatkan, knowing is nothing, applying what you know is everything. Tahu saja percuma kalau Anda tidak melakukan atau mempraktekkan apa yang Anda ketahui supaya Anda bisa terbiasa dengan skill yang baru. Bapak Ibu, saya pun mengalami proses agile. Jadi proses di mana saya harus istilahnya berusaha berubah. Memang berkat Tuhan luar biasa, ya. Tetapi kalau kita tidak siap untuk betul-betul menerima berkat itu jadi lebih bahaya. Kenapa? Karena saya juga punya kalimat untuk Anda. Jangan pernah takut tidak mendapatkan berkat. Tapi takutlah kalau tidak bisa mengelola berkat. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini lagi di momentum yang betul-betul sangat luar biasa. Ya, Allah SWT, Tuhan memberikan berkat hari ini ke HDI sangat fantastik, ya. Dan saya mendengar cerita-cerita yang sangat luar biasa dan testimonial sukses, bukan testimonial produk ya, tetapi testimonial sukses tahun ini sangat banyak sekali, ya. Seperti kemarin saya mendengar seorang rekan kerja yang saya tahu di Surabaya, namanya Alex, yang hari ini full time. Dia membeli mobil barunya, dia merenovasi rumahnya dengan sangat bahagia, dan saya senang sekali mendengarkan berita itu. Bukan cuma Alex, banyak sekali yang ada yang saya dengar hari ini mengalami perubahan dalam hidupnya.
Ini merupakan perubahan yang luar biasa. Testimonial sukses tahun ini itu mencapai ratusan orang. Bukan 1-2 orang loh. Biasanya 1 tahun bisa ada 1-2 orang yang menjadi testimonial sukses baru. Tetapi hari ini, tahun ini, 2020 adalah tahun yang tidak mungkin kita lupakan. Dan ini di penghujung tahun, tentunya saya ingin Anda juga mulai berani untuk menetapkan mimpi yang Anda inginkan untuk tahun 2021. Saya berharap betul-betul, ini Alex, ya, kongres dia untuk Alex dan rekan kerjanya, dan kongres untuk mobil barunya, ya. Di sebelahnya adalah ayahnya, ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, sekali lagi, jangan pernah takut tidak mendapatkan berkat. Tapi takutlah kalau tidak bisa mengelola berkat. Dalam hal ini, mulailah Anda berani bermimpi dan berharap untuk tahun depan. Evaluasi diri Anda untuk akhir tahun ini. Dan tentunya ini bukan akhir tahun untuk segalanya, tetapi ini adalah permulaan Anda yang baru bergabung di ADI untuk menggapai mimpi-mimpi Anda di tahun 2021. Yes? Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi saya bilang bahwa knowing is nothing, applying what you know is everything. Di sini waktunya Anda untuk melatih skill baru. Pengetahuan baru sudah Anda dapatkan. Melatih skill. Pekerjaan kita cuma 3 sekali lagi. Prospecting, presentasi closing, dan follow up. Ini merupakan skill baru. Anda harus mau melakukan. Jangan takut salah. Jangan takut gagal. Kenapa? Sederhana. Kalau Anda takut salah dan takut gagal karena faktor resikonya. Apa sih resiko di HDI? Resikonya cuma ditolak. Dan saya cuma mau bilang sederhana. Penolakan itu sifatnya tidak abadi. Penolakan itu sifatnya temporary. Tetapi saya juga mau ingatkan Anda tidak kehilangan materi kan kalau ditolak. Anda tidak menjual rumah Anda kan kalau ditolak. Anda tidak bangkrut kan kalau ditolak. Kenapa Anda harus takut untuk melakukan? Saya hari ini bersyukur pada Tuhan saya ditempatkan di ADI. Selama 25 tahun lebih dan tahun depan menjadi tahun ke-26 saya baru 26 tahun di ADI. Apa yang saya pelajari? Saya belajar banyak melakukan kesalahan. Dan Anda tahu yang luar biasa apa? Saya tidak bangkrut. Saya tidak kehilangan aset saya. Tetapi kalau Anda melakukan di bisnis yang lain, di pekerjaan yang lain, kalau Anda mungkin melakukan kesalahan, itu akan menjadi hal yang mungkin Anda pikirkan. Sehingga Anda takut untuk salah. Tetapi di ADI, Anda wajib untuk salah. Skill yang Anda asah, semakin Anda sering melakukan, dan tentunya Anda juga konsultasi untuk menanyakan ke rekan kerja Anda atau upline leader Anda hari ini, bagaimana performa Anda. Dengan Anda mempunyai jam terbang yang tinggi, skill itu semakin diasah, pasti semakin tajam. Saya yang awalnya tidak bisa bicara dan komunikasi selancar ini, mau tidak mau akhirnya bisa lancar. Kenapa? Ya karena jam terbang yang begitu banyaknya. Sehingga pengolahan kosakata yang ada di kepala saya, begitu cepatnya bisa keluar lewat mulut saya, tanpa seolah-olah terjadi secara otomatis. Tanpa seolah-olah harus mikir. Kebanyakan orang start di hadiah selalu begini. Aku habis ini ngomong apa ya? Aku habis gini ngomong apa ya? Enaknya ngomong apa ya? Terus kemudian takut berucap, takut berkata-kata sehingga takut salah. Bapak Ibu, no. Omongkan. Salah gak ada masalah. Toh Anda tidak punya resiko yang seperti apa. Paling ditolak. Oke? Nah, saya bukan mau ngomongin lagi. Bapak Ibu, sederhananya begini. Percuma Anda ikut bootcamp, tapi Anda tidak mau melakukan. Selama 9 bulan ini, sejak bulan Maret, saya pun berusaha untuk berubah banyak. Sangat banyak. 10 tahun saya tidak pegang laptop. Saya hanya pakai tab. Hari ini saya pegang laptop lagi sejak bulan April, Maret, April. Saya pegang laptop lagi. Saya harus bicara di depan kamera.
yang saya rasa aneh banget gitu loh. Ngomong depan kamera, ngomong depan laptop, itu kayak aduh, nggak sesuatu yang nggak biasa banget buat saya. Tetapi saya harus mau. Saya tidak punya pilihan. Suka tidak suka, saya harus melatih. Saya pun baru melatih bicara dengan kamera seperti ini. Lucu memang, tetapi ya sudah. Mau gimana? Saya belajar melatih diri saya untuk mau. Saya memaksa diri saya untuk mau berubah. Toh ini cuman pengulangan. Dan dalam kamus otak saya cuman 2 yang abadi di dunia ini. Yang pertama adalah Allah SWT atau Tuhan. Yang kedua adalah perubahan. 2 inilah hal yang paling abadi di dunia ini. Karena Allah SWT selalu ada dan perubahan selalu ada. Tinggal Anda mau berubah atau tidak. Saat Anda memutuskan tidak mau berubah, maka selesailah. Yang sudah Anda capai, ya Anda berhentilah di situ. Tidak akan kemana-mana lagi hidup Anda. Nah, Bapak Ibu, Anda sudah ikut bootcamp sekian hari dan Anda sudah membayar dengan waktu yang tidak bisa kembali. Waktu yang tidak bisa kembali. Waktu yang tidak bisa Anda gantikan dengan uang seberapa banyak pun yang Anda punyai, tidak bisa kembali. Keputusan sudah Anda buat, jangan ragu untuk totalitas. Jangan ragu untuk totalitas. Lakukan sebaik mungkin. Lakukan semampu Anda bisa. Lakukan dan usahakan sekeras Anda mengusahakan. Sisanya kita akan serahkan pada Allah SWT. Dan tentunya Bapak Ibu, jangan lupa semua tips-tips, semua knowledge, semua cara yang hari ini di-sharingkan di bootcamp, semua up to date. Semua sudah langsung bisa Anda aplikasikan. Tinggal Anda mau atau tidak mau. Dalam hal ini saya mengingatkan, banyak rekan-rekan yang selalu bilang, kasih dong caranya, kasih dong caranya, kasih dong caranya. Caranya sudah dikasih, tetapi kalau Anda error dengan masalah internal Anda error dengan masalah emosi Anda error dengan masalah non-teknis Anda, yang seringkali orang selalu bilang, caranya cuma dimotivasi, caranya cuma non-teknis, caranya cuma cerita begitu aja. Halo? Setiap dari kita hari ini punya masalah. Salah Anda tidak bisa menyelesaikan masalah Anda, maka apapun yang sudah dibagikan di bootcamp, Anda tidak akan lakukan. Anda tidak akan lakukan, Anda tidak akan betul-betul berpikir lebih cerdik, Anda tidak akan evaluasi, Anda tidak akan melakukan secara jam terbang yang konsisten. Tidak, karena Anda akan moody. Kalau moodnya oke, jalan. Kalau moodnya nggak oke, nggak jalan. Itu yang saya maksud dengan problem non-teknis. Bapak Ibu, saya nggak cuma mendengar cerita hebat sebagai banyak history maker tahun ini yang lahir, tetapi saya juga mendengar cerita dahsyat yang menyakitkan. Rumah tangga, tahu-tahu suaminya jobless. Rumah tangga, tahu-tahu suaminya bankrupt. Rumah tangga, tahu-tahu bisnis suaminya berhenti. Rumah tangga yang tahu-tahu orang tuanya yang meninggal semua karena COVID dan tinggal anaknya. Bapak Ibu, cerita tragis ini sudah jadi makanan kita setiap hari kan, diviralkan. Apakah Anda menunggu cerita berikutnya? Atau, mohon maaf bicara, Anda menunggu dulu terjadi dalam hidup Anda, baru Anda melakukan totalitas. Sedihnya saya di bisnis ini, selalu saya mendengar orang yang selalu terlambat. Selalu penyesalan. Makanya saya bilang, kenapa penyesalan selalu di akhir? Kalau penyesalan di depan itu bukan penyesalan namanya. Tetapi sekali lagi saya bilang, jangan meremehkan faktor non-teknis. Non-teknis terjadi karena pola pikir yang salah. Selama di bootcamp, Anda diajari pola pikir yang benar sebagai seorang pengusaha. Anda diajari pola pikir yang benar sebagai enterprise HDI. Lakukan pola pikir itu. Eksekusi segala. Dan kalau pola pikir itu terus Anda lakukan dengan tindakan, akan membuat kebiasaan yang baru. Dan kebiasaan yang baru akan melahirkan karakter yang baru. Dan karakter yang baru akan melahirkan nasib yang baru buat Anda semua. Bapak Ibu,
Sekali lagi, sangat murah sekali Anda mengikuti bootcamp. Tetapi bukan murahnya yang saya sampaikan. Tetapi bagaimana Anda setelah ini. Yang saya takut, Anda sekarang hari ini banyak yang terdistract, banyak yang terganggu selama mengikuti. Banyak sekali mereka-mereka yang seringkali tidak bisa fokus. Sehingga seolah-olah fokusnya cuma di masalah non-teknis, tapi non-teknis itu penting. Kalau masalah non-teknis Anda tidak selesai, pola pikir Anda salah, maka teknis pun tidak jalan. Maka dikasih caranya pun tidak Anda jalankan. Ingat itu baik-baik. Pola pikir yang benar akan membuat Anda menyelesaikan masalah non-teknis Anda dalam hidup Anda dengan cara yang benar. Nah, saya mengingatkan hal itu saja yang paling penting. Ingat, knowing is nothing. Applying what you know is everything. Jangan pernah takut tidak mendapatkan berkat. Tapi takutlah kalau tidak bisa mengelola berkat itu. Setelah ini, Pak Nugroho akan sharing rekan kerja saya yang mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Pemimpin yang hari ini melahirkan banyak pemimpin di bawahnya. Ya, saya tahu Nugroho sejak dari dia malas untuk bertumbuh, malas untuk belajar. Tapi hari ini dia adalah orang yang paling update. Orang yang paling agile. Orang yang update dengan segala banyak hal yang hari ini dia kerjakan. Ya. Dan saya bersyukur adik saya ini saat ini melahirkan banyak orang menjadi pemimpin di bawahnya. Banyak orang menjadi story maker di bawahnya. Di networknya dia. Dan tentunya dia menjadi pemimpin yang melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Dan sekali lagi pesan saya Bapak Ibu untuk Anda peserta bootcamp. Jangan pernah Anda takut salah untuk melakukan. Tetapi kalau Anda salah, tanyakan. Tanyakan. Jadilah pribadi yang proaktif untuk bertanya kepada upline Anda. Anda punya upline leader, punya mentor. Untuk Anda bisa membenarkan apa yang harusnya salah dan bisa dibenarkan. Yang sebenarnya benar untuk dilakukan. Dan sekali lagi, sampai ketemu di puncak kesuksesan untuk BEST. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di BEST. Dan BEST sangat-sangat amazing. Kami di sini tim Billionaires beserta Koyul memprepare semuanya untuk yang terbaik buat BEST virtual. Saya melihat sudahan venue-venue yang amazing, luar biasa. Dan saya percaya nggak ada di network marketing yang lain. Hanya ada di ADI dan Billionaires. Saya selalu untuk Anda dan jangan lupa kita sambut Nugroho Tantra. Thank you Ko Chandra. Wah, ini mentor saya ya. Yang terus ingetin Nugroho. Saya selalu. Iya. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, yes ya. Nah, Bapak Ibu tadi Pak Chandra sudah mengingatkan buat kita semua. Nah, ini kita nggak terasa ya 1 minggu ini dan calon Royal Crown ya. Amin. Oke, Royal Crown. Ya, saya perhatikan nama-namanya ya secara cepat memang. Rata-rata nama-nama yang mengikuti selama full 1 minggu ini adalah nama-nama yang sama ya. Nah, Bapak Ibu, thank you ya buat komitmen Anda semua. Nah, Bapak Ibu bisa mendapat esensi yang paling penting. Bapak Ibu semua, selama seminggu ini kita sudah belajar tentang how to. Banyak banget hal teknis. Bagaimana kita di sini di bisnis HD ini kita semua mau sukses. Oke? Bahkan sampai Anda ingin mewujudkan impian-impian Anda ya, ini sukses itu. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi, how to yang ada di bisnis ini mudah banget.
gampang sekali.